Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Study with Afif. Kita akan melanjutkan dari sebuah belajar tentang Docker atau yang disebut teknologi containerizing dengan menggunakan Docker. Jadi kita kembali overview sedikit untuk mengulang dari kontainer dan Docker lebih rinci, detail, dan ringkas ya. Oke, kali ini kita pertama-tama buka dulu CMD-nya teman-teman dan pastikan entah itu pakai kita remote menggunakan putih ataupun langsung menggunakan VirtualBox, itu terserah untuk teman-teman. Yang pastinya kalau dari saya sendiri, saya akan nge-remote satu jaringan dengan PC dengan laptop saya. Jadi laptop saya yang satunya itu yang udah saya install Ubuntu, dia udah keinstall OpenSSH server dan IP-nya sama, satu range karena satu WiFi dengan saya di dengan WiFi-nya butuh ini ya. Yang teman-teman pastikan IP address-nya si device ini apakah satu range dengan yang di remote-nya. Oke, setelah itu ini saya coba ping ke 1.86, dimana 1.86 punyanya si laptop saya yang terinstall Ubuntu dan berhasil. Setelah itu kita buka putih teman-teman, langsung kita buka SSH servernya, SSH client ya, untuk menangkap si laptop saya yang terinstall Ubuntu. Oke, IP-nya ini kita enter aja. Nah, pasti ada putih security alert. Di sini menunjukkan bahwa SSH-nya key fingerprint-nya gini. Kita tinggal klik accept. Loginnya ini sesuai username dan passwordnya si Ubuntu-nya. Karena ini saya mode terbuka dan belum secure kayak di video sebelumnya, harus ada SSH key ataupun authentication lebih ketat. Teman-teman bisa custom lah sesuai kebutuhan teman-teman sendiri. Kita lihat di sini bahwa tampilannya sama seperti di video sebelumnya, bahwa ada adaptor khusus si hostnya untuk tersambung ke internet, dan ini ada adaptor virtual yang khusus atau bridge modenya si Docker agar terhubung ke kontainernya, terhubung ke jaringan. Ada tab 0. Tab 0 ini karena saya install GNS3, dia buat sebuah ya adaptor baru dan emang khusus untuk belajar GNS3 pas waktu itu. Terus di sini ada Docker 0, mana secara default kalau kita install Docker pasti ada Docker 0 bawaan si Dockernya sendiri. Ini bridge modenya sih. Yang ini lebih ke virtual bridge Firebird ini. Oke, tanpa lama-lama kita lihat dulu pertama. Kalau bisa teman-teman pastikan versinya apa yang mau kita coba, kita bisa lihat dengan perintah ini. Oke, yang pertama kita bisa lihat CLI Docker. CLI Docker-nya sendiri bisa kita lihat dengan Docker terus tab.
Nah, di sini kita banyak sekali pilihannya, teman-teman. Mulai dari Docker apt, attach, build, commit, compose, config, container, dan lain sebagainya. Docker info, Docker login untuk login ke registry, Docker node untuk melihat atau manage sebuah swarm node. Karena swarm dia bikin sebuah swarm dan dia pecah beberapa nodes, ada nodes manager dan worker seperti yang saya terangkan di video sebelumnya. Yang paling sering itu biasanya build, terus image untuk build untuk bikin sebuah image sendiri. Ketika kita lihat detail sebuah Docker image, terus inspect untuk melihat detail dari container yang running atau yang existing. Sedangkan Docker create dia bikin image. Sedangkan untuk Docker exec ini mengexecutable sebuah perintah atau dimana Docker exec ini atau execute yang running sebuah container dengan menggunakan perintah execute. Biasanya di dalamnya itu mungkin ya, ada beberapa layanan yang bisa dieksekut. Terus ada Docker logs untuk melihat logging. Ketika kita nyoba container yang dimana itu ada loggingnya seperti database server kayak MySQL, MariaDB, itu biasanya ada loggingnya. Ketika kita melihat bahwa detail dari ketika ada trouble, ketika kita mau maintenance, alangkah baiknya dengan menggunakan ini Docker logs. Dan ada yang lebih default atau gambaran umum dari Docker Network. Kalau kita melihat jaringan apa aja sih yang keinstal atau adapter apa aja yang ada pada Docker kita. Docker Service ini juga, dan ini untuk nge-remove dan banyak lainnya. Oke, tanpa lama-lama, ini udah saya jelaskan ya sebelumnya. Nah, ini kita coba mulai dari sini. Ketika kita mau bikin sebuah environment variable ya, kita coba dengan perintah docker create, namanya asal MySQL DB. Oke, ditambah atribut min a atau environment variable. Ini terserah. Biasanya sih environment dari variabelnya MySQL itu kita lihat ya, variabel MySQL ini ada. Gak usah pakai Docker sih. Nah, ini kalau kita mengaktifkan sebuah LDAP, dan juga untuk PAM. Ini pas waktu saya kerja dulu menerapkan sebuah ini plugin untuk melihat logging dari autentikasi ini. Oke, kita yang basic-basic aja, teman-teman. Misal
gak ada yang pas ya, cocok. Oke, username and password misalnya. Nah ini biasanya ada di dokumentasi ini official dari MySQL. Kita cari pelan-pelan di sini. Ini authentication semua sih. Nah ini biasanya sih banyak di MySQL di web Stack Overflow. Nah kurang lebih kayak gini. Ini kalau di Docker Compose ya gak apa-apa. Kita tambahin di sini environment variabelnya MySQL username atau user, kita kasih namanya misal nama saya Afif dengan passwordnya MySQL password. Kalau kita kasih 12345 ini aja dulu. Oke, terus di sini kita bisa kasih atau contoh di sini ya. Kalau kita mau lihat sebuah images apapun itu, kita lihat langsung ke Docker Hub-nya, teman-teman. Kita explore di sini. Nah, biasanya ada di sini. Kita bisa kasih MySQL. Nah, ini untuk penulisan daripada penulisan imagesnya. Karena kalau tidak kasih ini bakal error. Karena kita create sebuah image apa gitu namanya. Ya ini MySQL. Dan biasanya kalau kita misal sebuah image Docker itu dari versi ataupun dari versi berapa kita kasih titik 2 ini. Nah ini ada teksnya, ada yang latest yang paling terbaru, ada yang kita pilih 8.0, 8.1 gitu. Kita kasih misal 8.1.0 ini. Langsung enter. Nah ini teman-teman ada yang namanya permission tying. Kalau ketika kita tidak kasih perintah alias, jadi kita kasih alias docker, kita kasih di .bus.rc lebih gampang sebenarnya, tapi di sini tidak bisa. Seharusnya udah ke setup sih, tapi karena saya pakai ZSH jadi gak terdetek di sini. Kita tepat lagi di sini. Jadi keliru saya di sini. Alias docker sudo docker
test, kita save, exit, bentar, nanti kita masuk lagi. Oke. Oke, masuk, kita lihat apakah berfungsi. Oh ya, bisa. Oke, setelah itu kita create tadi, enter. Nah, di sini teman-teman, proses dari enable, bentar, ini kenapa? Oh, harus docker login. Kita login, pastikan teman-teman harus punya akunnya Docker Hub. Jadi kalau nggak punya, nanti pastikan teman-teman create akunnya dulu, create, di sign up, create ya, kasih email, username, password, sign up, nanti ada prosesnya sendiri. Nah, di sana nanti ada verifikasi, itu cek di emailnya teman-teman masing-masing. Sedangkan kalau punya, kita sign in aja di sini. Nah, saya kan punya, kita masuk aja di sini. Nah, setelah masuk, nanti di sini ada tampilannya bahwa di registrinya punya teman masing-masing, dia punya repository kayak GitHub. Nah, ini berhubung saya udah nge-push dari sebelumnya, mulai web sekolah, web company profile, terus ini saya coba-coba Node.js dan Golang dan Python. Ini untuk coba-coba. Jadi nanti kita coba-coba juga bagaimana cara kita nge-push ke Docker Hub. Oke, kalau di terminal kita masukkan Docker login, nanti otomatis muncul kayak gini. Nah, ini teman-teman harus username yang sesuai sama passwordnya. Karena apa di proses ini? Karena kita berada pada Docker host, teman-teman. Ketika kita tidak bisa enable untuk nge-pull-nya si image dari luar, maka otomatis kita harus masuk ke registrinya. Sedangkan registry butuh autentikasi. Nah, kita masuk harusnya menggunakan username dan password yang sudah terdaftar di registrinya, agar bisa mengambil image yang berada di luar host ini, agar Docker Daemon menjangkau. Intinya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita langsung create. Nah, ini kan prosesnya kayak gini, karena dia ngambil Docker host. Oh, mungkin sudah. Tidak tahu kenapa ini ya. Kita kasih latest aja. Oh, oke. Ada kesalahan, teman-teman. Dari perintah atau terminalnya, ternyata bukan titik 2 gini, harusnya sama dengan kita pakai perintahnya ini aja, 8.1 aja. Oke, sama dengan ini juga sama dengan enter.
Benar. Jangan pakai sudo karena udah dia alias. Nah ini, jadi unable to find image secara lokal, memang nggak ada di lokal, akhirnya pooling ke registry. Nah ini prosesnya. Pooling itu kayak ngedownload image-nya, belum ngerunning. Nah kalau kita ngerunning ada sendiri, namanya Dockeran untuk perintahnya. Oke, kita tunggu dari hasil downloadannya atau proses ngepooling Dockernya. Emang agak lama, soalnya berapa MB kecepatannya. Kita tunggu dulu aja sembari ngecas laptop. Oke, udah muncul tigas atau ini biasanya semacam unique key yang udah jadi images gerakan remote ini. Oke, here kita lihat di Docker images ya teman-teman, sambil melihat juga di sini biar teman-teman hafal juga. Oke, ini
Docker images. Nah, ini kita ke create. Kalau kita lihat Docker PS, dia memang belum running. PS itu kita melihat apa aja Docker existing yang running. Kalau di min A, dia lihat all. Karena yang PS itu dia lihat yang khusus up, statusnya up. Nah, ini kan statusnya masih create. Nah, beda lagi kalau kita menggunakan perintah docker run, ya. Jadi kita ngerunning. Nah, ntar di sini sama. Oke, setelah itu ini kan masih belum running. Kita running dulu di sini. Kita kasih nama dengan variabel main name db server itu ya. Terus kita cuma langsung aja running aja ya, dengan nama MySQL db, kita enter. Oke, salah ini. Harusnya MySQL aja. Oke. Oh, salah. Kita remove dulu. Kita up dulu aja. Docker start MySQL db. Yes. Oh, masih sama. Kita lihat log, jangan lupa docker logs MySQL db. Di sini tertera harus ditambah ini teman-teman, MySQL root password allow empty random password. Biasanya sih variabel gini jarang sih untuk dipakai. Kita coba lihat kayak gimana. Oh, ini ada contohnya di Stack Overflow. Oke, kita remove dulu docker rm-minf. MySQL db. Oke, kita create lagi. Tadi sebenarnya lebih gampang dockeran sih. Oke. Ini MySQL apaan ya? MySQL hello empty
password, kita kasih yes ini sama MySQL allow empty. Oh, formatnya kayak gitu. Ya udah, pakai yes saja. Terus untuk MySQL root passwordnya sama aja. Kasih 1 2 3 4 5. Satu ya kalau nggak salah tadi. Oke, root. Nah, ini aja sih, coba dulu. Oh iya, ada yang salah. Ini dihapus. Enter. Oke, udah jadi. Docker images. Kita bisa remove RMI Docker images yang MySQL latest. Oke, agak menu-menu ini Docker ps min a. Oke ya, kita Docker start lagi. Oke, yes. Nah ini teman-teman udah running. Jadi fungsinya kenapa kita benar-benar detail untuk menggunakan Docker dengan segala perintah, ada Docker logs tadi ya. Adapun kita melihat kesalahan apa aja ketika kita ngerunning atau posisi status kita mau ke up si Dockernya, karena dengan cara ini kita bisa teliti lebih dalam lagi untuk penggunaan kontainer ini. Yang pastinya teman-teman harus mendalami Linux System Administrator dulu, baru ke Docker, jadi lebih mudah. Setelah itu kita mencoba penggunaan Docker Stats. Kita lihat detail dari penggunaan resource-nya kontainer ini, ada hostnya itu dia memakan berapa sih dengan Docker. Bisa lihat ya di sini stack untuk Docker stack. Nah, biasanya untuk stack dari beberapa service, Docker service start tadi untuk ketika kontainer masih posisi mati, kita bisa start. Pada umumnya kayak gitu sih, Docker start MySQL DB. Nah, kira-kira kayak gini real time-nya dari penggunaan Docker Container Stats teman-teman. Jadi ada limitnya cukup besar ya, karena ini menyesuaikan dari RAM hostnya. Karena RAM-nya di PC saya yang ada Ubuntu itu 4 GB, jadi kira-kira 3 lebihan lah. Karena memori usage-nya sekitar 400, lumayan ya untuk DB kontainer yang isinya database ini.
kita klik Ctrl C untuk stop untuk melihat Docker stacknya. Terus ada juga Docker binding mode, teman-teman. Ini dimana kita menggunakan sharing file folder pada host. Ketika kita lihat di sini, oke, cd dokumen, mungkin jangan sih, cd desktop s, jangan juga. Misal ini dokumen cd dokumen, kita bikin aja di sini ya, make folder atau make foldernya bukan ini sih, agak lupa sih. Make folder Linux, make dir, sampai lupa aku. Make dir, kita coba aja ini untuk demo Docker, demo Docker. Nah, di sini misal kita bikin file lah, hello Docker, biar unik, bukan hello world aja, ke namanya misal docker.txt. Kita lihat get docker.txt nya. Oke, kita mau melakukan binding mounting di sini atau share volume dari host ke kontainer. Ada yang parameternya cukup rumit kayak gini, tipenya apa, dari source-nya, terus tujuannya ke kontainernya, apa ini read only atau enggak gitu. Ada juga yang lebih simpel, menggunakan share volume min v. Biasanya saya menggunakan ini, lebih gampang sih sebenarnya. Kita coba misal ini sih, tapi isinya apa ya kira-kira yang mau data ini, share volume-nya. Kita lihat dulu pada Stack Overflow ya, biasanya volumenya gimana. Oke. Sebenarnya gini aja, simpelnya aja, daripada ribet. Kita coba aja yang kayak gini. Kita off-kan dulu Docker rm-f mysqlid b Docker ps-a. Oke, udah. Nah, setelah itu kita create lagi kayak tadi, kita cari perintahnya, setelah itu kita tambahin min v untuk share volume. Misal share volume-nya yang tadi bentar. Saya maunya misal create volume-nya min v, terus
cari. Kalau urutannya sih ya, ini untuk hostnya yang sebelah sini setelah titik 2 itu Docker volume-nya. Jadi min slash demo bukan, langsung aja demo min docker titik 2 slash, kalau by defaultnya si docker MySQL data ya. Kita coba min slash data db ini guys. Ini ada tambahan teman-teman. Kenapa di sini ada min p di sini? Ini cuma belum ada penjelasan dari presentasi saya. Tapi min p ini itu difungsikan untuk ke publish port, open port intinya. Jadi dimana portnya si dockernya nanti dia bisa custom maupun bisa samakan port host open. Misal MySQL itu bawaannya 3306. Nah, nanti kita bisa custom portnya itu bukan 3306, bisa 5000 atau berapa. Dan sedangkan untuk di hostnya dia kebacanya 3306. Nah, itu uniknya dari kita belajar teknologi kontainer ini teman-teman. Sedangkan kalau yang MongoDB dia portnya 27017. Kita coba aja min p. Oke, kita by default aja 3306 dua-duanya di kontainer sama hostnya. Enter. Invalid. Oke, salah ini. Oke, enter. Oke, kita lihat docker ps-a. Kita start MySQLDB. Oke, docker ps. Nah, ini filenya. Dia open port. Jadi kita bisa remote ataupun masuk ya kalau dia open port. Jadi seakan-akan kontainer itu dia punya port 3306 dipublikkan gitu dengan adanya parameter min p ini untuk mempublish. Seakan-akan dia itu kontainernya itu pada host. Itu uniknya pada belajar kontainer ini. Setelah itu kita bisa masuk ya, ada perintahnya kalau nggak salah execute ya. Ini pemanfaatan dari docker exec, dimana kita masuk ke kontainernya harus dengan menggunakan perintah execute. Kita kayak nge-execute sebuah aplikasi, layaknya kayak gitu. MySQLDB. Terus jangan lupa ditambahi /bin atau /baskin. Nah, kita lihat. Oh, nggak bisa ya. Kita lihat dengan help. Oke, jangan lupa min it bin
bebas. Oke, kita masuk ya. Nah, by default ketika kita execute di kontainer, kontainer juga mereplikasi sistem kernel Linux-nya juga. Jadi kurang lebih kayak gini diagramnya. Oke, VM versus container. Jadi perbedaan kita menggunakan VM virtual machine sama container itu pada kayak gini, teman-teman. Jadi kalau virtual machine dia ada hypervisornya dan dia harus menginstal utuh sebuah OS. Jadi dia membangun sendiri standalone kalau di dalam bahasa jaringannya. Sedangkan kontainer dia kayak kos, dia berbagi tempat. Jadi satu OS, satu kernel Linux dengan hostnya, akan tetapi dia dinaungi container engine atau Docker daemon lah ya. Bukan Docker daemon sih, kayak engine otak dari si kontainer. Ketika kita ngerunning image, otomatis cuma aplikasinya yang jalan dan imagesnya. Nah ini uniknya kita kalau menggunakan kontainer daripada VM, meskipun sama-sama virtualisasi. Nah setelah itu kita lihat apakah berhasil ya untuk shared volume-nya dengan lihat ls data db. Oke, kita lihat cek dulu ls. Sebenarnya ada sih, cuma kurang spesifik mungkin saya di sini. Oh iya, kita remove lagi. Kita coba create lagi. Aku lupa ya. Oh ini txt. Oke. Setelah itu kasih gini aja titik ini. Oh gak bisa ya. Slash salah berarti dwt biar gampang di detail. Oke, Docker ps lagi untuk lihat. Oke, aman. Kita start dulu. Setelah start, kita lihat ps-nya aman dan execute harusnya aman. cd terus data. Nah baru ada kan, kita lihat apakah isinya sama juga. Oke. Untuk pembahasan overview kali bukan overview ya, basic command line interface dari Docker cukup sampai sekian. Nanti kita lanjutkan
yang lebih rumit lagi, ini masih awam lah kalau menurut saya. Nanti berhubungan dengan token network, dimana ini mulai intermediate level sampai ke advance. Nanti advance-nya kira-kira mulai build image sampai CI/CD juga. Nah, ini baru expert token orchestration karena kita berhubungan dengan Swarm dan juga load balancer, Hproxy. Kita untuk menjaga high availability sebuah service maupun aplikasi agar tidak down. Dan juga kita memahami lebih dalam token network itu apa. Oke, kita mungkin bagi menjadi 2 part atau 3 part ya, karena durasinya cukup panjang juga. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk saya lebih semangat lagi untuk membuat video agar tidak banyak jeda juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.